bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 443.
datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita siapkan puji syukur 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua, minggu di mana kita sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas tuntunan dan kesempatan yang senantiasa Ia berikan kepada kita untuk datang kepadanya dan mau bertobat sebagai bentuk dari persiapan kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin mempersembahkan segala harapan dan doa-doa kita untuk Bapak Irianto Jaya yang akan melaksanakan operasi batu ginjal di Rumah Sakit Siloam pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Semoga belas kasih Allah, pendampingan dan pertolongannya sungguh Ia nyatakan bagi saudara kita Bapak Irianto Jaya, agar segala proses operasi dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya mendatangkan kesehatan bagi saudara kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya mempersiapkan umat dengan berseru, "Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah,
sebab kerajaan surga sudah dekat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yohanes memperingatkan pula, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau dengan penuh kasih senantiasa menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Putra-Mu itu. Dan moga-moga dalam kesiapsediaan kami ini, kami sungguh layak dan pantas menyongsongnya dan boleh melihat kemuliaannya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon pertolongan dan pendampingan-Mu bagi hamba-Mu Bapak Irianto Jaya yang akan melakukan operasi batu ginjal di Siloam pada hari Rabu yang akan datang. Biarlah tangan kasih-Mu Engkau letakkan pada para dokter, para medis yang menanganinya, dan juga pada alat-alat kesehatan yang dipergunakan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya melalui semuanya itu, kesehatan dan kesembuhan sungguh nyata bagi hamba-Mu Bapak Irianto Jaya. Semua ini ya Bapa kami mohon kepadamu, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampu kerajaan benar Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakannya, supaya sekalian jurang ditimbung menjadi tanah yang rata.
Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun dinaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengertian yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
bukalah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tak terasa seminggu berlalu kita telah dihantar memasuki masa Advent, masa persiapan kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat. Hari ini kita merayakan Ekaristi dalam rangka memasuki Minggu Advent yang kedua, di mana lewat sabda Allah yang kita dengarkan bersama, kita semakin diarahkan pada jalan-jalan Tuhan agar kita sungguh dapat melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Lewat Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yohanes menyerukan atau memberitakan pertobatan. Tobat adalah jalan untuk kita kembali membangun relasi yang baik dengan Allah. Adalah cara kita sebagai orang yang beriman memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Allah karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita harus meluruskan seluruh jalan-jalan kita kepada Tuhan agar kita sungguh dapat sampai kepadanya penuh dengan sukacita. Bukankah lewat Mazmur yang kita dengarkan tadi, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Karena itu kita bersukacita. Mesti menjadi suatu kesadaran iman bagi kita
bahwa dalam segala kesetiaan dan belas kasih-Nya, Allah senantiasa menyatakan, melakukan perkara-perkara besar bagi kita masing-masing dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwa kemudian apakah itu kita sungguh sadari atau tidak, inilah yang mesti kita refleksikan. Dan kita sungguh-sungguh kembali menjalani kehidupan iman kita menurut ajakan Yohanes Pembaptis dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Yohanes mengajak kita untuk memberi diri dibaptis, bertobat, memberi diri dibaptis. Tetapi persoalannya sekarang adalah bahwa kita sudah dibaptis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah pembaptisan itu telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah? Telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan pembaptisan menghapus dosa asal. Kenapa kita tetap diajak untuk bertobat? Apakah baptisan yang telah kita terima masing-masing tidak mempunyai daya untuk menyucikan dan membersihkan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, baptisan yang kita terima adalah baptisan yang telah menyucikan kita, yang telah membersihkan kita, yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Namun dalam perjalanan perjuangan hidup kita, ternyata kita seringkali tidak setia menjaga buah-buah baptisan yang kita terima. Kita masih jatuh ke dalam dosa, dalam tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita masih lebih sering melakukan apa yang kita kehendaki ketimbang mau ikut dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu kita jatuh ke dalam dosa. Yohanes mengajak kita untuk bertobat, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Kita diajak untuk menimbun lembah-lembah kehidupan kita oleh karena salah dan dosa-dosa kita. Kita diajak untuk meratakan gunung dan bukit kehidupan kita oleh karena keegoisan kita, oleh karena kecongkakan kita, oleh karena kesombongan kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh meluruskan liku-liku kehidupan kita dengan segala tipu daya muslihat dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu oleh Nabi Yesaya memperlihatkan kepada kita bahwa kalau semuanya kita sudah persiapkan dan kita luruskan bagi Tuhan, maka semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Bukankah masa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Sang Penyelamat? Karena itu, kalau kita sungguh mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan baik dalam seluruh kehidupan kita? Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi mengajak kita untuk sungguh-sungguh setia berdoa.
Dan bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi Rasul Paulus mengajak kita sebagaimana yang ia lakukan, berdoa untuk orang lain. Paulus berdoa, ia mengatakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk sesama kita dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Mempersiapkan diri sambil berdoa. Dalam Injil minggu lalu kita juga diajak demikian. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Kenapa doa? Karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Allah, dengan Tuhan. Doa adalah sarana di mana kita berjumpa dengan Allah. Dan karena itu Paulus mengajak kita untuk berdoa dengan sukacita. Perjumpaan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, mestinya memang menjadi sukacita bagi kita. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sangat pentinglah bagi kita dalam masa-masa penantian kita ini untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita membangun komunikasi dengan Allah, membangun relasi dengan Allah dengan baik lewat doa-doa yang kita lantunkan untuk diri kita, juga untuk sesama kita. Dan Paulus meyakinkan bahwa kalau semuanya itu kita lakukan dengan baik dan dengan setia, maka kita akan dipenuhi dengan buah-buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita akan dipenuhi dengan buah-buah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengar, kita renungkan ini sungguh menjadi daya dorong bagi kita dalam minggu kedua mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Sembari juga semakin mengingatkan kita dan menyadarkan kita akan kedatangan Sang Juru Selamat kita yang kedua kalinya, yakni pada akhir zaman. Bagaimanapun juga, masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan yang pertama lewat kelahirannya di tengah-tengah umat manusia juga menjadi bagi kita suatu kesempatan untuk sungguh-sungguh merenungkan dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita pada akhir zaman, di mana akhir zaman bisa bersifat umum untuk semua alam ciptaan dan juga bisa bersifat pribadi bagi kita masing-masing. Akhir zaman di mana kita menghadap kepada Tuhan lewat kematian, di mana kita menghembuskan napas terakhir. Di sanalah secara pribadi akhir zaman kita. Tetapi apakah kita akan sampai pada akhir zaman itu dalam keadaan kemanusiawian kita yang penuh dengan salah dan dosa? Tentu tidak. Kita berharap bahwa untuk sampai ke sana, mestinya kita sudah dalam keadaan yang siap sedia. Sehingga ketika kedatangan Tuhan yang seperti jerat itu
kita siap. Dan ketika kita siap dan Tuhan mendapati kita dalam keadaan yang siap sedia, maka kita sungguh pantas dan layak dapat melihat keselamatan yang datang dari Allah. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita dengan keteguhan iman kita kembali menyatakan iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Kristus Tuhan kita adalah penyelamat semua manusia. Kedatangannya kita rindukan dengan penuh harapan untuk menyambutnya di tengah-tengah kita dengan sepenuh hati. Maka mari kita berdoa, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja selalu melayani dengan tulus hati sehingga menyinarkan kedamaian Yesus dan menerangi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bagi para penguasa yang bertanggung jawab atas tata dunia nasional maupun internasional, semoga mereka menempuh jalan lurus. Semoga mereka mengupayakan perdamaian dan keadilan dengan saling menghargai hak-hak mereka serta tidak melupakan hak Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bagi dunia dewasa ini, semoga lembah-lembah kemiskinan ditimbun, gunung-gunung ketidakadilan diratakan, serta jalan-jalan yang berliku-liku karena egoisme diluruskan. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua turut membangun jalan-jalan untuk saling bertemu, jalan-jalan perdamaian dan pelayanan. Semoga kami menyambut satu sama lain dan dengan demikian mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Kita juga memohon pendampingan dan pertolongan Tuhan bagi Bapak Irianto Jaya yang akan melaksanakan operasi batu ginjal pada hari Rabu yang akan datang di Rumah Sakit Siloam. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah kiranya Engkau mendampingi dan menolong hamba-Mu, Bapak Irianto Jaya, yang akan melaksanakan operasi batu ginjal
pada hari Rabu yang akan datang. Semoga karena tangan kasih-Mu yang Engkau letakkan pada tangan-tangan para dokter, para medis yang menanganinya, agar semua proses berjalan dengan baik, dan melalui semuanya itu sungguh kekuatan dan kesehatan boleh kembali dialami oleh hamba-Mu ini. Juga tuntun sertai siapa saja yang terlibat dalam seluruh proses ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kasih-Mu sungguh nyata bagi kami, bagi siapa saja yang terlibat dalam seluruh proses ini, dan terlebih bagi hamba-Mu Bapak Irianto Jaya, untuk kembali pulih dan mengalami kekuatan dalam kehidupannya, boleh menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya, baik dalam kehidupan kesehariannya, dalam keluarga, ataupun juga dalam pekerjaan serta pelayanannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan, dan jangan terlambat. Tuhan penyelamat, jangan berlambat lagi, dan datanglah kepada kami untuk memperbarui dunia, untuk mengantar kami kepadamu dan kepada Bapa kami, sehingga kami menjadi umat-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Menjadi roti kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemerengkan nerima anggur yang kami siapkan hasil pohon anggur dan dari sama manusia yang bagian akan menjadi minuman roh. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bawa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila
Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga. Tuntun sertai kami dalam seluruh usaha-usaha tobat kami, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat kami. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki hari Minggu Advent kedua tanggal 4 dan 5 Desember 2021. Misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin, cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Persiapan ketekumen baptis. Persiapan baptisan anak yaitu dari SD sampai kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 setiap hari Minggu jam 10.30 di SD Frater Teratai 2, pendamping Ibu Fangfang. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10.30 di Aula Paroki lantai 4, pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa yaitu mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu pukul 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih dibuka pendaftaran. Untuk yang berminat disilahkan menghubungi Sekretariat Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Pengumuman rencana pernikahan akan saling menerimakan sakramen perkawinan Frederico Biguir dari Paroki Maria Ratu Rosarikare dengan Eli Tresia dari Paroki Santo Yosef Pekerja pada tanggal 11 Desember 2021 merupakan pengumuman yang ketiga. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan untuk melaporkan pada pastor paroki. Sumbangan untuk aksi Natal 2021 masih dibutuhkan. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya ke Sekretariat Paroki pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Sebagai rangkaian masa Advent dan menjelang Natal serta Tahun Baru, diedarkan amplop aksi Advent Paroki Andalas tahun 2021. Amplop dapat diambil sebelum atau sesudah misa dan setelah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak aksi Advent yang telah tersedia di pintu masuk dan di bagian belakang gereja. Amplop aksi Advent yang masuk pada hari Sabtu dan Minggu Advent pertama adalah 92 lembar dengan nilai sebesar Rp4.329.000. Rapat pleno Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 19.30 sampai dengan 21.30
bertempat di Aula Paroki lantai 4. Para pengurus Depas Pleno sangat diharapkan kehadirannya. Undangan akan disampaikan via WA Group. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap umat, juga para petugas liturgi, sehingga perayaan kita pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik, dan moga-moga lewat Ekaristi Kudus ini pula kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Allah, sambil mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 448. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.